Good morning my student. How are you today? We start our lesson. Di pelajaran kita yang pertama ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dari suatu teks. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu ide pokok. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian dari ide pokok. Ide pokok merupakan ide yang mendasari suatu teks, ya. Ide yang mendasari suatu teks. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya, yaitu yang pertama paragraf deduktif, yang dimana letak ide pokoknya berada di awal paragraf, sedangkan yang lainnya adalah gagasan pendukung, dan yang kedua itu paragraf induktif, di mana letak ide pokoknya berada di akhir paragraf, dan yang di awal semuanya itu adalah gagasan pendukung, dan yang ketiga adalah paragraf campuran, yang dimana letak ide pokoknya berada di awal dan di akhir, dan yang ada di tengah-tengahnya itu adalah gagasan pendukung. Ya, langsung saja di pertemuan kali ini Miss akan memberikan satu contoh, satu bacaan teks. Ini Miss kasih teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, teks ini Miss berikan sebanyak 5 paragraf, ya, 5 paragraf. Nah, nanti akan Miss kasih contoh. Miss bahas yang paragraf pertama, ya. Paragraf pertama, coba semua fokus dulu ke paragraf pertama. Ya, judul dari teks kita Organ Gerak Manusia dan Hewan. Paragraf yang pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa, lihat dulu di paragraf pertama ini, lihat kalimat yang pertama. Kalimat pertama itu isinya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lihat ya, ini merupakan ide pokoknya. Kenapa Miss bilang ide pokok? Karena ini mendasari dari paragraf pertama ini, ide yang mendasari dari tersusunnya paragraf yang pertama ini. Sedangkan mulai dari kalimat kedua yang dimulai dari kalimat secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh, dan seterusnya sampai kalimat akhir itu, sampai bagian tubuhnya itu merupakan kalimat pendukung. Kenapa kalimat pendukung? Dia disebut sebagai kalimat pendukung karena dia merupakan penjelasan dari ide yang mendasari kalimat ini. Apa tadi idenya? Iya, idenya itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu merupakan ide dasar. Sedangkan mulai dari secara umum sampai seluruh bagian tubuhnya itu merupakan gagasan pendukung, ya. Sampai di sini paham? Oke. Nah, teks ini terdiri dari 5 paragraf. Coba kita hitung. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 4 dan 5. Ya, bisa dilihat? Ya. Coba dicatat di buku catatannya. Nah, di sini Miss ulangi, tulis, paparkan ide pokok, pengertian dari ide pokok agar bisa lebih dipahami, ya. Bisa? Kita masuk selanjutnya. Ini dia contoh yang Miss berikan tadi, ya, supaya lebih paham. Ini contoh dari paragraf pertama yang telah Miss jelaskan tadi, ya. Nah, di situ tadi bisa kita lihat bersama bahwa ide pokoknya itu berada di awal.
Nah, ide pokoknya berada di awal, sedangkan yang lainnya itu merupakan kalimat pengembang atau bisa juga disebut dengan kalimat pendukung atau gagasan pendukung ya. Nah, tadi kalau Miss bilang itu letak ide pokoknya berada di awal paragraf. Nah, itu tadi disebut dengan paragraf apa kira-kira? Oke, ya very good. Miss harap Miss rasa semua siswa-siswi Miss ini the best ya, semua tahu bahwa paragraf yang letak ide pokoknya berada di awal itu merupakan paragraf deduktif. Very good. Paragraf deduktif, letak ide pokoknya berada di awal paragraf. Ya, sampai di sini paham? Oke, paham ya? Oke, selanjutnya Miss berikan tugas. Jika tadi Miss berikan contoh paragraf pertama itu sebagai contoh, ya. Nah, selanjutnya kalian kerjakan paragraf kedua, 3, 4 dan 5, cari ide pokoknya. Apakah ide pokoknya berada di awal? Apakah ide pokoknya berada di akhir? Atau ide pokoknya berada di awal dan di akhir? Ya, kerjakan di buku latihanmu, dan jangan lupa tentukan juga kalimat pengembangnya atau kalimat pendukungnya ya, tulis di dalam tabel. Kalian buat tabel di buku latihan ya, bisa. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Miss harap semua paham. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan tulisan yang rapi. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran kita yang selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus yang memberkati.